Welcome to the debate. Selamat datang di ruang diskursus kita hari ini, di mana kita selalu membedah berbagai perspektif krusial mengenai arah peradaban kita. Pernahkah Anda membayangkan berada di ruang kemudi sebuah kapal laut raksasa, tepat di tengah samudera yang sangat gelap? Wah, itu skenario yang cukup mendebarkan. Biasanya dalam situasi seperti itu, kompas adalah satu-satunya instrumen yang bisa kita andalkan, kan? Tepat sekali. Saat kita melihat kompas itu, kita punya kepercayaan absolut, kita yakin 100% jarumnya selalu menuju ke utara. Itu memberi kita rasa aman. Tentu. Kepastian arah adalah hal terpenting saat visibilitas kita di luar sana benar-benar nol. Kita menggantungkan hidup pada alat itu. Betul. Tapi coba bayangkan, jika perlahan-lahan, tanpa ada kru yang menyadari, medan magnet bumi itu bergeser. Atau lebih buruk lagi, sengaja dimanipulasi dari jauh. Oh, itu analogi yang sangat menarik. Ya, fisiknya terlihat sempurna. Kacanya tidak pecah, jarumnya berputar mulus. Tapi masalahnya, ia tidak lagi menunjuk ke utara yang sejati. Jarum itu kini menunjuk ke pelabuhan komersial yang menjanjikan profit tertinggi. Dan krunya tetap mengikuti arah itu dengan keyakinan buta. Maksud Anda, kompas itu adalah institusi-institusi pilar kita hari ini. Persis. Kesehatan, pendidikan, hukum, media, fisiknya masih berdiri megah, tapi arah moralnya sudah melenceng sangat jauh. Hari ini kita akan membedah literatur yang menyatakan bahwa institusi penjaga tatanan manusia justru berbalik mendistorsinya. Dan pertanyaan inti diskursus kita hari ini sangat menantang. Apakah kerusakan institusi ini murni dibajak oleh kekuatan struktural kapitalisme dari luar, ataukah, ini yang sering diabaikan masyarakat, sendirilah yang secara sukarela membiarkannya karena kita sudah terlanjur nyaman? Betul sekali. Dan di sini saya akan mengambil posisi pertama. Saya akan berargumen bahwa disorientasi ini pada dasarnya adalah murni masalah struktural. Sistem ekonomi dan logika pasar telah mengekspansi wilayahnya secara brutal. Mereka membajak institusi kita. Mengubah nilai sosial menjadi komoditas. Tepat. Sesuatu yang dulunya punya nilai sosial murni, kini hanya sekedar barang dagangan. Oke, saya mengerti arah Anda. Tapi saya akan menantang pandangan itu dari sudut pandang sosiologis internal. Narasi bahwa kita ini cuma korban pasif dari sistem yang jahat, itu terlalu menyederhanakan masalah. Oh ya, lalu kita ini apa? Kita adalah komplis. Sistem ini mengakar justru karena kita, masyarakat modern, mengalami kelelahan sosial. Kita kehilangan subjektivitas kita, dan secara sadar menormalisasi penyimpangan itu melalui pilihan instan setiap hari. Menyalahkan korban ya. Gini, mari kita bedah dari mekanisme dasarnya dulu. Ada konsep sosiologis tentang bagaimana ekonomi yang tadinya cuma bagian kecil kehidupan, perlahan terlepas dan mendominasi segalanya. Konsep disembading, kan? Ya, betul. Mari kita lihat institusi kesehatan. Secara historis, kedokteran itu berdiri di atas komitmen moral, sumpah Hipokrates untuk tidak membahayakan pasien. Tapi bagaimana praktiknya sekarang? Sudah menjadi industri triliunan dolar. Tepat, bertransformasi menjadi medical industrial complex. Dan pertanyaannya, bagaimana industri ini mempertahankan pertumbuhannya yang masif itu? Ya, dengan terus berekspansi, mencari pasar baru. Dan disitulah letak disfungsi strukturalnya. Sistem ini merancang insentif yang salah kaprah, mencegah penyakit secara tuntas, itu secara finansial sangat tidak menguntungkan bagi pemegang saham rumah sakit. Saya tahu arah argumen ini. Yang menguntungkan adalah merawat gejala secara berkepanjangan. Itulah alasan kita melihat lonjakan overdiagnosis dan overtreatment. Pasien bukan lagi manusia yang menderita, melainkan angka, sebuah recurring revenue. Institusi kehilangan empati. Persis. Logika efisiensi modal menggantikan logika penyembuhan. Dan ini bukan oknum yang rakus ya, ini desain struktural. Hukum juga sama, menjadi ruang negosiasi bagi yang punya kapital. Kapitalisme secara harfiah menyetir institusi kita. Oke. Argumen bahwa sistem rancang insentif profit itu fakta yang kuat. Saya tidak membantah itu. Tapi ada celah besar dalam logika Anda. Celah di mana? Anda menempatkan manusia semata-mata sebagai pion yang tak berdaya. Anda bilang industri medis memaksakan overtreatment demi uang.
Tapi mari kita turun ke lapangan, ke ruang periksa dokter. Anda mau bilang dokter tidak ditekan oleh manajemen untuk meresepkan obat mahal? Bukan hanya itu. Realitanya, pasien sendirilah yang datang dan menuntut penyelesaian instan. Coba bayangkan, ketika seseorang sakit karena pola makan buruk bertahun-tahun, berapa banyak yang mau mendengar dokter menyarankan perombakan gaya hidup? Sangat sedikit. Mayoritas justru menuntut pil ajaib yang bisa memotong rasa sakit dalam 10 menit. Mereka ingin bisa bekerja lagi besok pagi. Industri farmasi itu memproduksi pereda gejala karena itulah yang diminta pasar. Tunggu. Jadi Anda menyalahkan pasien atas komersialisasi kesehatan yang struktural ini? Saya sama sekali tidak menyalahkan. Saya menunjukkan mekanisme complicity atau keterlibatan kita. Gini, mari kita ambil contoh Anda, yang lain, pendidikan. Anda bilang kampus sekarang cuma mencetak mesin pekerja. Fakta kan? Tidak ada lagi pemikir kritis? Tapi kenapa? Kampus berubah jadi pabrik ijazah karena mahasiswa hari ini menuntut gelar sebagai komoditas status, bukan menuntut kedalaman ilmu. Saya tidak setuju kalau itu murni kemauan mahasiswa. Tunggu dulu. Kalau ada profesor yang membeli kuliah filosofis dan menuntut kontemplasi yang lama, mahasiswanya malah protes, kan? Karena itu tidak akan keluar di wawancara kerja. Kita mengalami apa yang disebut normalisasi deviasi. Normalisasi deviasi? Ya, sesuatu yang esensinya salah, perlahan kita terima sebagai standar baru karena itu yang paling praktis. Mesin pasar ini tidak beroperasi murni dari paksaan luar, tapi digerakkan oleh ekspektasi kita sendiri. Argumen itu terdengar masuk akal sampai kita menyadari satu hal. Ekspektasi atau permintaan masyarakat itu tidak muncul dari ruang hampa. Maksud Anda direkayasa? Kalau kita melihat pada layar di genggaman kita akan melihat bagaimana otonomi manusia dirampas setiap detiknya. Mari kita bahas attention economy. Silakan. Karena menurut saya, layar gawai itu justru cermin paling jujur dari kedangkalan kita hari ini. Itu poin yang menarik, meskipun saya merumuskannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Algoritma media sosial itu bukan cermin yang netral. Secara mekanis, struktur kode mereka tidak dirancang untuk kebenaran. Objektifnya engagement, kan? Betul, menahan bola mata Anda di layar selama mungkin. Dan bagaimana caranya? Dengan mengeksploitasi kerentanan biologis dan psikologis kita. Mereka memberikan dopamin hit secara konstan, lewat notifikasi. Mereka memicu kemarahan lewat polarisasi. Ini menciptakan dunia simulakra, sebuah ilusi di mana batas fakta dan manipulasi lenyap. Mekanismenya itu persis seperti laba-laba yang menjebak mangsanya. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima argumen itu. Analogi laba-laba lagi. Karena ini sangat akurat. Algoritma adalah jaring. Ketika manusia terperangkap dan berusaha mencari informasi, getaran itu dibaca mesin sebagai engagement. Lalu sistem membanjiri mereka dengan lebih banyak sensasi ke dalam echo chamber. Tapi, sebentar. Bagaimana Anda bisa bilang kita sukarela menjadi komplis padahal arsitektur teknologinya secara spesifik didesain untuk membypass nalar kritis kita? Ini eksploitasi kognitif massal. Biar saya potong di situ. Analogi laba-laba dan lalat Anda itu selalu mengasumsikan bahwa sang lalat sedang terbang dengan niat intelektual murni sebelum tiba-tiba dijebak predator. Memangnya tidak? Tidak sama sekali. Teknologi tidak akan berhasil memanipulasi kita jika fondasi sosial kita tidak rentan sejak awal. Rentan secara biologis, iya. Itu yang dieksploitasi? Bukan sekedar biologis, ini soal kondisi sosiologis masyarakat modern. Ada konsep luar biasa dari Zygmunt Bauman tentang modernitas yang cair atau liquid modernity. Saat ini, kehidupan bergerak terlalu cepat. Karir tidak menentu, nilai moral cair. Oke, lalu apa hubungannya dengan algoritma? Hubungannya, kecepatan ini menciptakan kompleksitas yang luar biasa memusingkan. Dan reaksi alami manusia saat dihadapkan pada realitas yang menuntut komitmen panjang, kita secara aktif menghindarinya. Jadi Anda mengatakan kita lari ke echo chamber algoritma sebagai pelarian? Persis. Konten dangkal dan polarisasi itu laku keras karena kita memang sedang tidak ingin mencari kebenaran yang rumit. Kita mengalami kelelahan sosial yang akut. Saya mengerti poinnya. Bayangkan pekerja kelas menengah yang baru pulang setelah 10 jam ditekan atasan. Apa dia mau membaca esai analitis tentang ketimpangan struktural? Tentu tidak. Dia ingin video 15 detik yang mematikan otaknya sejenak. Kitalah yang secara sadar menekan tombol infinite scroll itu. Di dalam ruang sempit itu, tanggung jawab eksistensial kita hilang. Jadi kita bukan lalat yang dijebak,
kita sendirilah yang menyewa jaring laba-laba itu sebagai tempat sembunyi. Gini, saya mengerti mengapa Anda menekankan kelelahan sosial, tapi Anda berhenti pada gejalanya saja tanpa melihat sumbernya. Siapa yang memproduksi kelelahan sosial itu? Kondisi zaman. Bukan, struktur kapitalisme itu sendiri. Anda memisahkan pekerja yang lelah itu dari sistem ekonomi yang memeras keringatnya 10 jam sehari. Tapi oke, mari kita bawa ini ke ranah yang lebih intim. Kerana identitas. Kita menilai fisik kita sendiri. Coba jelaskan pada saya bagaimana industri kosmetik operasi. Mereka menjual produk kecantikan. Secara struktural, mereka merampas rasa aman individu demi triliunan dolar. Pertama, mereka mendefinisikan standar kecantikan yang mustahil dicapai lewat media. Mereka membanjiri ruang publik dengan citra yang membuat orang merasa tidak berharga. Menciptakan insecurity. Betul. Setelah mereka berhasil secara sistemik merampas kepercayaan diri itu, barulah mereka menjualnya kembali dalam bentuk krim wajah mahal atau prosedur operasi. Tapi kan tidak ada todongan senjata. Paksaan tidak selalu menggunakan senjata. Saat setiap iklan dan struktur di tempat kerja menghargai fisik tertentu, itu adalah bentuk kontrol absolut. Identitas kita direkayasa di ruang rapat korporasi. Kita tidak punya kemerdekaan sejati. Saya setuju dengan mekanismenya, industri menciptakan insecurity. Tapi kesimpulan Anda bahwa kemerdekaan kita hilang total, itu terlalu menyederhanakan cara kekuasaan bekerja hari ini. Kenapa? Bukankah itu bukti manipulasi? Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Literatur kita membahas kekuasaan simbolik. Bentuk kontrol paling canggih saat ini bukan dominasi represif, tapi dominasi yang menempel pada hasrat pribadi kita. Menempel pada hasrat bagaimana? Lewat apa yang disebut kapitalisme emosional. Tubuh memang jadi arena kontrol, tapi pendisiplinannya dilakukan secara sukarela. Kita menghitung kalori kita sendiri, memoles citra kita secara online. Kenapa? Karena didikte pasar. Karena kita menikmati prosesnya. Kita secara sadar berbelanja untuk merakit versi diri yang kita inginkan. Saat seseorang membeli kosmetik premium, mereka tidak merasa ditindas. Tentu saja mereka tidak merasa ditindas, itulah ilusi utamanya. Tapi mereka menggunakannya untuk membedakan diri dari orang lain kan? Untuk merasa superior. Kejahatan sistem ini bukan menekan dari atas, tapi meracuni relasi kita sesama manusia. Kita merayakan ilusi kebebasan ini dengan sangat sadar. Nah, ini dia. Kalau saya ikuti alur logika Anda bahwa ini murni kolaborasi psikologis dan kita menikmati rantai kita sendiri, kita akan menemui kebuntuan absolut. Kebuntuan dalam hal apa? Jalan keluar. Kalau kerusakannya murni ada di kesadaran personal, apa solusi Anda? Duduk diam menunggu 8 miliar orang mendapat pencerahan spiritual? Tentu tidak. Makanya diagnosa struktural itu krusial. Pemahaman struktural memberi kita ruang untuk intervensi sistemik. Solusinya harus datang dari regulasi dan pagar api institusional, bukan meratapi psikologi manusia. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Tapi aturan seperti apa yang bisa mengubah hasrat masyarakat yang sudah terbiasa instan? Kita pisahkan secara absolut. Dalam medis, pisahkan praktek klinis dari kepentingan pemegang saham farmasi. Dokter harus dievaluasi dari tingkat kesembuhan populasi, bukan volume tindakan. Terdengar ideal. Di ruang publik, kita harus paksa institusi menghidupkan rasionalitas komunikatif ala Habermas. Dialog berbasis nilai kemanusiaan, bukan cuma untung rugi. Ingat krisis perbankan 2008? Ya, kegagalan sistemik. Tepat. Dunia hancur bukan karena jutaan orang tiba-tiba hilang moralitasnya di hari yang sama. Itu runtuh karena kebusukan mekanisme bank yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Kita butuh perbaikan sistem, titik. Itu argumen yang meyakinkan. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa reformasi institusional sehebat apapun hanya akan jadi kosmetik belaka kalau manusia di dalamnya tidak berubah? Kenapa jadi kosmetik kalau aturannya ditegakkan ketat? Karena aturan itu akan dijalankan oleh manusia dengan logika yang sama. Anda bisa merombak kurikulum kampus agar lebih filosofis. Tapi kalau mahasiswa yang masuk masih bermental menuntut nilai A tanpa mau baca buku, Ya, tapi... kurikulum itu akan ditundukkan kembali. Dokter akan kembali menyerah pada pasien yang marah karena tidak diberi antibiotik untuk flu biasa. Struktur yang Anda bangun hanya akan menciptakan bentuk penyimpangan baru. Membiarkan struktur menindas manusia juga bukan solusi. Justru di sini literatur kita memberi peringatan keras soal bahaya sinisme struktural. Kalau kita terus dijejali narasi bahwa, sistem sudah dikuasai kapitalisme raksasa, kita pelan-pelan jadi sinis dan pasif. Dan kepasifan itulah yang melanggengkan mesinnya.
Perlawanan sejati bukan menunggu regulasi gedung-gedung pemerintah. Perlawanan terjadi di skala mikro, menolak konsumsi berlebihan saat kita ditawari, dan memverifikasi kebenaran saat algoritma menjejali kita dengan amarah. Baik, perdebatan kita membawa pada kristalisasi posisi yang sangat jelas. Jika saya tarik benang merah dari sisi struktural, intinya adalah kekuatan masif dari kapitalisme lanjut telah meretakkan fondasi peradaban kita. Institusi seperti rumah sakit dan kampus yang dulunya mulia, kini dibajak jadi mesin profit tanpa empati. Dan dari kacamata sosiologis internal, kekuatan paling mengerikan sistem ini bukan paksaannya, melainkan kemampuannya bersembunyi di dalam hasrat kita. Krisis terbesar kita adalah hilangnya subjektivitas. Kita kehilangan kemampuan merasa terganggu saat moralitas digeser perlahan. Ya, dan saya harus mengakui, meski kita berangkat dari titik tolak yang berlawanan, kita sampai pada konvergensi yang menarik. Kita sepakat, institusi ini beroperasi seperti zombie hidup di zona abu-abu antara fungsi sosial masa lalu dan disfungsi masa kini. Betul sekali. Ironi terbesar modernitas, kita makmur secara material dan kaya informasi, tapi secara paradoksal miskin kedalaman makna sosial. Bersikap sinis dan cuci tangan bukanlah pilihan yang tepat. Hal ini membawa kita pada refleksi penutup. Ancaman paling mematikan saat ini bukanlah fakta bahwa dunia rusak, melainkan fakta bahwa kita mulai menormalisasi kerusakan itu. Kita melihat pasien jadi komoditas, keadilan dibeli, dan kita cuma mengangkat bahu. Itu meninggalkan pertanyaan eksistensial bagi kita semua. Sejauh mana kita mampu menjaga kesadaran saat sistem secara halus memahat ulang hasrat kita? Ini mengundang kita untuk menggali lebih dalam ke literatur seperti ini dan menelanjangi motif tindakan kita sendiri. Ya, mungkin krisis kita bukan jarum kompas yang menuju ke arah profit. Krisis sebenarnya adalah kita lupa rupa utara yang sejati dan berhenti peduli kemana kapal besar ini berlabuh. Terima kasih atas diskursus yang sangat tajam hari ini. Selalu menjadi sesi yang mencerahkan. Sampai jumpa.